saya gitu kan, saya tidak bisa mencintai ini. Nah, kenapa? Karena selain pacar, ya, kita harus mencintai gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Universe? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya ditemani dengan Kaprodi Arsitektur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Melda? Alhamdulillah baik. Puasa lancar? Lancar? Oh iya, sudah banyak bolong? Belum. Oh, alhamdulillah. Oke, nah kali ini kita mau ngobrol soal arsitekturnya Unifa. Tapi sebelum kita bahas banyak tentang arsi Unifa, saya mau tahu dulu nih, Bu Melda memang cita-citanya arsitek? Arsitek cita-cita? Iya. Sebenarnya bukan, saya cita-citanya dulu jadi pendidik sih sebenarnya. Tapi untung sekarang jadi dosen ya. Cuman bidang ilmu arsitek itu saya gemar, hobi. Hobi menggambar. Hobi menggambar. Ya, kemudian cari pas sudah lulus ya memang cari yang mana sih lanjut yang bisa menggambar, hobinya ya. Iya. Nah, jadi pilihlah arsitektur di perguruan tinggi. Oh, itu dulu hobi menggambar, gambar rumah memang? Enggak sih, gambar apa aja yang digambar. Karena kan dulu kalau misalkan kita sekolah dikasih tugas menggambar sama guru, paling umum itu gambar rumah, terus ada pohon di sebelah kanan, ada pagar kayu. Iya benar. Nah, itu terus tiap hari kita gambar, jadi oh iya deh, saya mau kuliah arsitektur. Enggak, sebenarnya setelah tamat SMA sudah itu ada sedikit job-job gambar ya. Jadi gambarnya tidak terbatas hanya di rumah apa dan sebagainya, bisa orang. Bisa gambar Insya Allah masih ingat ya. Susah seperti itu. Oh gitu. Iya. Terus sampai akhirnya jadi dosen. Itu jadi dosen itu sebenarnya tidak langsung jadi dosen ya. Saya kerja dulu habis selesai kerja di proyek. Ya, di proyek bukan di Makassar tapi di daerah. Terus saya proyek mungkin karena jauh sekali, orang tua saya kemudian bilang terlalu jauh untuk perempuan. Iya terlalu perempuan. Kamu perempuan. Iya. Dan kalau di proyek itu rata-rata perempuan tidak banyak ya. Paling banyak 2 atau 3. Jadi orang tua saya, sudahlah kamu kembali ke rumah. Kemudian terbukalah. Pertama sih bukan di universitas dulu, saya di kayak gambar-gambar anak-anak begitu PAUD, tapi dia les. Jadi pertama les gambar, itu jadi teacher di situ ya, tutor ceritanya ya. Jadi setelah buka Universitas Fajar ya tahun 2008 kalau nggak salah itu hari ya, orang tua saya yang mendaftarkan saya. Iya, saking dia maunya saya ndak jauh ya. Jadi itu orang tua yang mendaftarkan dan akhirnya saya ikuti orang tua dan akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Berarti udah dilihat potensinya, selain bisa menggambar juga bisa mengajar. Iya. Ya sudah jadi pendidik saja di bidang arsitek. Tapi yang jadi pertanyaan, memang harus bisa menggambar kalau mau kuliah arsitektur? Iya, harus. Oh, jadi kalau nggak bisa menggambar? Kalau nggak bisa, bukan sih sebenarnya bisa atau nggak bisa itu kan belajar, pengalaman. Tapi yang perlu itu adalah kecintaan. Jadi Anda harus memang dipupuk. Saya suka. Betul, hobi, karena ada beberapa ya, maksudnya di dalam perjalanan kuliah gitu ya, ada yang memang betul-betul aduh saya kayaknya salah ini. Saya tidak, it's not my hobby gitu kan, bukan hobi saya gitu kan, saya tidak bisa mencintai ini. Nah, kenapa? Karena selain pacar, ya, kita harus mencintai gambar. Karena semua satu range kita kuliah itu semuanya gambar. Iya. Tiap saat itu tugasnya menggambar. Iya, gambar. Jadi kapan kita tidak memupuk kecintaan ya terhadap gambar ya, bisa istilahnya kita sih ya malas, kita seleksi alam gitu ceritanya ya. Jadi ada seleksi alam. Jadi yang kemudian tidak suka dia akhirnya ya sudahlah saya mundur gitu. Kalau bikin garis lurus saja miring, nah sudah mundur. Jangan coba-coba. Tidak juga sih sebenarnya, ada beberapa yang memang saya tidak
tidak suka gambar. Iya. Saya tidak bisa garis pun saya tidak bisa nih Bu. Gimana ceritanya gitu kan? Ada beberapa itu yang akhirnya kemudian dia ya yang harus kamu tanam ya memang kamu harus cinta. Itu dia. Menjadikan dia hobi, jangan jadikan dia seperti beban. Aduh ya beban ya. Ini hobi yang Anda sukai. Itu ceritanya. Hobi yang Anda sukai dan itu setiap Anda menggambar itu bukan kayak pekerjaan tapi itu Anda memang cinta menggaris, menuangkan ide seperti itu. Nah, itu bisa langsung jadi seperti itu. Karena ada beberapa akan tetap seperti tetap itu. Seperti itu. Tapi kalau memang kita kuliah di arsitektur, kalau lulus memang pasti jadi arsitektur atau ada prospek profesi lain? Kami harapkan sih lulusannya memang jadi junior arsitektur ya. Nah, cuman beberapa itu kita tidak, yang memang ada OSES pada perjalanannya, saya lebih suka yang ini ya, itu kita fasilitasi semua. Tidak semuanya jadi junior, ada yang jadi pengusaha, ada yang developer, ada yang kerja di bidang lain. Nah, cuman kita maksudnya penanaman dalam diri mereka bahwa seperti ini loh arsitektur itu fightingnya di bidang ini tuh seperti ini, dan itu dia bawa ke bidang-bidang lain dan bisa gitu loh. Iya. Tadi ngomong soal usaha juga, ternyata ada yang jadi pengusaha setelah dia lulus di arsitektur. Nah, nilai entrepreneurship kalau di arsitektur itu diterapkannya di mana? Diterapkannya kita ada beberapa konsentrasi ya sebenarnya di arsitektur itu ya. Ada konsentrasi namanya real estate. Ya, itu di real estate itu kita tanamkan bagaimana Anda nah, di sini kan ini yang mungkin menjadi bedanya dari yang lain gitu ya, dari universitas lain ya. Di sini selain Anda setelah menggambar, nah apa yang Anda gambar itu Anda bisa jual ceritanya gitu. Kan biasanya arsitek ini kan hanya ya sudahlah ini gambar saya gitu kan. Nanti tugas orang kemudian yang bidang lain kemudian menjualnya. Cuman kalau di arsitektur ini kita sudah tanamkan bahwa Anda menggambar, Anda harus bisa nih mempengaruhi owner atau yang mau mencari gambar ya, untuk Anda bisa jual gitu. Bagaimana tekniknya, apa yang Anda harus lakukan, bagaimana manajemennya, bisnisnya itu ada Anda pelajari di situ. Jadi ambil mata kuliah pilihannya lebih ke tekun ke situ ya bisnisnya. Bagus ya juga ternyata ya. Saya kepikiran sih. Terus kalau prestasi mahasiswa sendiri di arsitektur? Kalau prestasinya itu ini dari tahun 2008 kita cerita ya, dari 2008 sampai 2021 sekarang ini sebenarnya yang paling tinggi itu kita berada di tingkat nasional. Kemarin di tahun 2016 itu masuk sampai di 3 besar ya. Dia ikut di perlombaan Prima Beton itu di Surabaya kalau tidak salah itu hari. Kebetulan, tapi saya tidak ada di sini, saya lagi di Bandung gitu ya. Cuman mahasiswa saya dikirim ke sana untuk hadiri ya penerimaan penghargaan gitu, yang reward paling tertinggi untuk mahasiswa saya itu ya. Cuman kalau beberapa untuk daerah kayak dari hibah-hibah untuk kayak PKM. Ya PKM atau hibah Bina Indonesia itu ada berapa tahun 2000. Kita ada 2 tahun berturut-turut mendapatkan ya untuk yang khusus hibah pedesaan ya, terjun ke pedesaan itu di tahun 2016 2017. PKM itu kemudian di 2017 juga ada. Banyak berarti. Iya, Bang. Alhamdulillah. Kalau dari dosennya kebanyakan praktisi juga berarti di arsitektur Unifa? Kalau kita sih ada 1 atau 2 orang lah yang kita turunkan untuk praktisi gitu ya. Supaya kalau memang kita ada jaringan ya, maksudnya kita membangun jaringan supaya anak-anak mudah untuk masuk ke bidang-bidang yang digeluti untuk praktisi kayak gitu. Berarti dari awal memang mahasiswa juga sudah diperkenalkan dengan beberapa link. Iya. Supaya kedepannya kalau selesai kuliah pun mereka sudah bisa langsung istilahnya terpakai. Ya, itu dia. Katanya kalau kuliah di arsitektur, nah ini. Kalau kuliah di arsitektur itu kenapa lama sarjana? Banyak yang bilang begitu. Iya, sebenarnya begitu. Banyak yang ini. Kenapa ya? Saya selalu bilang, kenapa kok tidak selesai-selesai? Ya, mengerti mau po anak arsi. Selalu jawabannya mengerti mau po anak arsi. Jadi, itu. Iya, betul. Sebenarnya kendalanya kenapa bisa lama sekali selesai? Mungkin saya bilang pertama, mungkin karena sudah cinta ya. Karena tadi saya bilang kita harus ngomong cinta ini. Jadi saking cintanya enggak sih sebenarnya kayak tadi ya.
tadi bilang mahasiswa arsitektur lama itu sebenarnya dia enggak lama di kuliah, dia lama bekerja di luarnya. Jadi kalau tadi kita sudah membangun link, mereka kemudian keluar kan namanya kerja praktek. Itu kerja praktek itu kadang anak-anak kerja praktek mulu kembali ke kampus. Iya, kadang saya sebagai kaprodi kemudian panggil telepon balik kampus, ingat ya gitu kan, ingat ini sudah mau masa studi kamu ini sudah mau habis, tolong kembali lagi gitu kan, nanti kamu dicari ini. Apalagi itu karena mereka sudah merasakan enaknya mungkin ya, jadi punya banyak link di luar, dia kemudian ditanya kamu di mana? Oh di sini, aduh di luar kota nih. Ini kan kadang kita sendiri juga ya sudahlah, kita beri kebijakan, ada beberapa kebijakan mungkin ya kita beri untuk mereka ya, kalau kamu kerja di sini ya tapi kamu harus tetap bahwa sarjana itu penting untuk membangun karir kamu di luar, itu dia. Jadi kita agak lama di sini ya. Tapi memang kalau mahasiswa ada proyek atau ikut kerja di luar itu berarti menghasilkan juga dong buat mereka. Tentu saja. Menghasilkan, mereka tidak akan lama di sana ya. Kalau tidak, maksudnya tidak menguntungkan buat mereka gitu kan ya. Iya, buat apa ya? Kalau tidak menguntungkan juga. Iya benar. Nah, kalau kan dari kerjaan mereka di luar itu kan sekarang sudah ada kampus Merdeka. Apakah itu bisa terhitung SKS juga? Nah, itu dia. Sebenarnya kita di program studi mengucap alhamdulillah ya, ada kegiatan seperti itu maksudnya. Jadi beberapa anak-anak itu langsung ambil, jadi dia kerja praktek, semuanya ngambil MBKM yang kerja praktek untuk ngambil menutupi, ada yang kerja lah atau apa nih itu menutupi itu. Jadi kita hanya tinggal membuat apa sih yang kamu kerja, tolong diberi lihat laporannya, ya itu. Jadi kita merasa terbantu sekali sih sebenarnya dengan program ini. Berarti sangat mendukung juga ya untuk program MBKM. Betul sekali. Kalau untuk program rekognisi sendiri, nah kan sekarang di Unifa mau buka rekognisi. Jadi kalau dari lulusan SMK yang dulunya SMK-nya arsitektur, begitu masuk di Unifa katanya dia nggak akan mengulang lagi yang sudah dipelajari semasa sekolah. Oh, kalau itu sih itu kan usulan ya. Nah, sebenarnya kita menyambut baik hal itu. Jadi kalau beberapa yang memang kita lihat kualitasnya, kita lihat nilai dan kualitas anak-anak itu sudah mumpuni masuk ke sini dan dikonversi masuk ke ini, kenapa tidak? Gitu, kita menyambut baik, itu aja sih. Kalau ada bakat sudah melewati itu ya, melewati itu, yang belum didapatkan semasa sekolah. Sudah banyak sekali yang dijelaskan sama Bu Melda soal arsitektur, tapi masih ada yang belum puas dengan penjelasannya Bu Melda. Jadi kita sempat buka Q&A juga, ada beberapa yang bertanya tentang prodi arsitektur di Unifa. Pertama, ada yang tanya soal konsentrasi. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan soal konsentrasi, tapi mungkin belum lebih detail. Sebenarnya konsentrasi di arsitektur Unifa itu apa, dan itu lebih fokus mempelajari apa? Oke, kalau di arsitektur itu ada 2 konsentrasi yang kita buka ya. Pertama yang real estate itu, dan yang kedua urban design. Jadi kalau urban design. Yang pertama itu real estate. Jadi real estate itu apa sih real estate ya? Menurut Panagian Simajuntak ya, dalam bukunya Cara Kaya jadi melalui properti. Nah, itu jadi real estate itu adalah land and all improvement made both on and to land. Jadi tanah dan semua bangunan di atasnya dan perkembangannya itu termasuk real estate. Nah, apa kayak urban design? Urban design itu adalah place making. Jadi kalau di arsitektur kalau di real estate itu kita berfokus pada bangunannya. Kalau di urban design itu kita berfokus pada antara bangunannya. Jadi place making. Jadi ada jalan, ada ruang, kita membuat ruang di antara bangunan. Ya. Skala urban design itu biasanya dia skala kota. Namanya urban berarti kota. Iya, jadi itu sih sedikit perbedaannya. Iya, tata letak jalan, space, place. Jadi bisa dia jadi kayak taman kota kah? Pedestrian, nah itu bisa. Jalan, tempat-tempat yang kemudian kita kayak contoh di Pantai Losari ya, ada Anjungan. Nah itu Anjungan. Anjungan itu boleh urban design tuh. Oh, termasuk urban design termasuk seperti urban itu. Design.
bagaimana penataannya, membuat itu jadi lebih nyaman. Itu termasuk dalam kerja arsitektur. Urban design. Oh. Semua sih arsitektur, cuman arsitektur ada lebih ke konsentrasinya ya, itu kan kayak real estate tadi, terus yang urban design. Yang lebih kurangnya di antara konsentrasi itu kan tergantung anak-anak yang membelinya, dia lebih cinta mana? Dia lebih ke apakah dia mau menyukai yang mana? Dia apakah real estate, kan dari tadi real estate itu bahwa bangunan dan bagaimana cara marketingnya ya. Bagaimana kalau urban design lebih ke bagaimana kita merancang kotanya. Merancang kota di urban, properti real estate. Ada juga yang tanya nih Bu Melda. Apa tuh? Jadi dia punya teman, katanya dia kuliahnya arsitektur, tetapi banyak juga dia kerjanya interior design. Apakah itu berkaitan? Pasti berkaitan. Itu interior design itu bagian dari arsitektur juga. Jadi kalau kita belajar di Unifa ya, arsitektur itu perancangan ruang dalam ya, kita sebutnya ada mata kuliah khusus namanya perancangan ruang dalam. Sebenarnya kita mau buka juga konsentrasi itu, cuman kita lihat dulu perkembangannya atau peminatnya. Peminatannya dan kurikulumnya. Cuman kalau apakah belajar? Ya, ada mata kuliah namanya perancangan ruang dalam. Ada juga perancangan ruang luar namanya landscape. Oh, landscape. Iya. Kalau interior design di dalam itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini, saya tertarik Kak untuk kuliah arsitek, tapi mau tahu dong apa bedanya arsitektur zaman now dengan zaman dulu, atau maksudnya zamannya Bu Melda kuliah mana apa bedanya? Yang paling mendasar ya penggunaan teknologinya ya. Penggunaan teknologi. Kita dulu kan semuanya berbasis handmade ya, tangan, garis tangan apa dan sebagainya. Kalau di zaman-zaman kita, pas zaman-zaman now kan itu ya semua berbasis teknologi. Jadi semua ya bisa pakai komputer dan media lainnya. Jadi sampai animasi, membuat apa itu lebih sekarang tuh. Jadi bukan sudah bisa dilihat semuanya, sampai mau lihat dalamnya, luarnya, atas, bawah semua bisa dibuat dengan menggunakan teknologi. Itu dia sih, tapi kerja kerasnya sama ya mungkin ya kerjanya anak-anak sekarang bilang menggunakan teknologi itu kerja keras juga ya. Menyuarakan juga cuma medianya ini nih. Nah kita di Unifa itu kita berusaha memfasilitasi itu. Jadi ada beberapa sih kita kalau kita pakai teknologi kita sudah sediakan sampai bagaimana, sampai ada yang printer 3D pun kita sudah sediakan. Jadi itu di printer yang tidak biasa gitu ya, dia sudah bisa membentuk bendanya. Itu kita juga sudah fasilitasi itu. Otomatis ya? Iya benar. Saya kira manual. Sudah dibuat rancang bangunnya terus manual gitu. Itu ada juga seperti itu, namanya maket ya. Jadi kalau kita sudah buat gambarnya terus kita mau lihat modelnya secara nyata, bukan melalui teknologi, itu maket namanya. Ada namanya. Jadi maket bentuk. Jadi kalau bentuknya apa, bagaimana kita sudah bisa lihat nyatanya dengan kita pegang gitu ya. Itu maket namanya. Cuman kalau kita pakai printer 3D juga terbentuk, cuman melalui printer gitu aja. Cuman skalanya aja kan beda gitu. Nah, ada pertanyaan polos lagi. Apa tuh? Saya sering lihat anak arsitektur kalau ke kampus suka bawa tas panjang, apa namanya? Tas panjang hitam. Itu tabung gambar. Tabung gambar itu dulu waktu zaman kita tuh masih ada tabung gambar ya, sampai kan kita medianya itu kadang kertasnya ada A3, A2, A1 tuh, A1 ada juga A0 tuh panjangnya panjang sekali gitu ya. Cuman kita batasi A3. Cuman sekarang kan ya terserah Anda mau print yang mana nih, A3 yang paling ini. Jadi gitu. Ada kebebasan. Ya, ada kebebasan. Ada printer ada yang A2, ada yang 3. Jadi printer kan kalau mau yang printer yang A0 kan masih kurang ya. Yang paling banyak ya 3 ya, agak kecil-kecil sekarang. Kayak dulu kan yang panjang. Iya. Itu jadi ciri khas kayaknya itu anak arsi. Iya, itu ciri khas itu. Pasti ini anak arsi ini. Itu namanya tabung gambar ya? Iya, tabung gambar. Tas hitam panjang. Jadi kita sudah ada ilmu baru hari ini. Untuk yang tidak tahu. Kalau gitu program unggulan di prodi arsitektur ada tidak?
program unggulan itu di luar dari perkuliahan. Di luar dari perkuliahan itu kita ada beberapa ya, contoh RC-Preneur Corner. Nah, RC-Preneur Corner itu kayak macam event ya, event-event yang dilaksanakan oleh dibantu kehimpunan tentu ya, gandengan prodi dan himpunan ya, untuk mengadakan event-event annual. Nah, apakah itu perlombaan atau seminar atau kan workshop, itu kan di RC-Preneur Corner itu dia. Terus ada namanya apa ya, yang kalau mau kita turun ke bukan ke pengabdian kepada masyarakat, itu ada juga program khususnya. Jadi kan melalui kita kemarin dapat berturut-turut hibah untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya melalui mahasiswa. Nah, itu kita punya itu rumah pengabdian untuk anak-anak. Jadi kalau mau siapapun ya, sekarang gandeng dosen dengan mahasiswa itu kita ke desa, apa yang dibutuhkan desa. Contoh untuk pembangunan di sana ya. Jadi kalau apakah ada yang bikin master plan desa, kita akan gandeng mahasiswa untuk membangun itu jadi program unggulan. Jadi setiap ada kerjasama dengan desa lagi, kita akan mengambil sudah ada khusus mahasiswa-mahasiswa yang akan ditunjuk untuk digandeng untuk dosennya. Terus ada juga namanya pojok real estate. Nah, pojok real estate itu kayak gini nih, kita bikin wadah. Bagaimana caranya menjual bangunan kamu nih? Ya itu bagaimana seperti caranya? Pameran. Ya seperti pameran. Apakah kamu buat brosurnya? Itu kita namanya pojok real estate, itu ada. Jadi dari situ belajar bisnisnya. Belajar bisnisnya. Jadi gambar, tapi bagaimana buat brosurnya dan dipamerkan. Iya, kebanyakan mahasiswa arsitek itu mungkin karena dia lebih fokus lihat gambar, itu kadang interaksi dengan orang gitu ya, dia agak susah gitu ya. Dia kadang kebanyakan cinta gambar. Jadi dia lebih bangun tidur dan gambar, tidur lagi dan gambar gitu kan. Jadi interaksinya dengan orang itu agak kurang. Jadi kita itu kemudian membangun bagaimana sih kamu bisa presentasi ke orang, lebih dekat dengan ini, harus bisa memasarkan itu yang kemudian akan dibangun seperti itu namanya untuk pojok real estate itu. Pojok real estate. Oke deh Bu Melda, terima kasih banyak. Akhirnya kita sudah bincang banyak soal arsitektur itu seperti apa. Jadi buat yang tertarik atau misalkan teman-teman arsitektur atau univers lainnya punya teman atau saudara yang mau kuliah jurusan arsitektur, kasih tonton video ini. Like, komen, dan share. Komennya komen positif ya netizen, please. Oke, terima kasih banyak Bu Melda. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih buat Univers. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. I'm like, oh shit, I've been